Jadi kan aku pernah ditantang sama Deddy Corbuzier pada waktu itu. Berapa tahun yang lalu tuh aku suruh turunin 25 kilo. Terus aku berhasil turunin 30, dapat 500 juta. Oh dia bayar beneran? Iya, nggak tahu tuh uang orang apa uang dia kan gitu. Terus udah gitu. Tapi kan yang penting uangnya buat aku. Nah tapi pada waktu itu tuh aku gini, ini 500 juta ini bukan uang dari hasil keringat aku gitu kan. Jadi aku nggak mau pakai. Makanya aku mau bikin masjid deh, aku bilang gitu. Nah awalnya balik lagi mau bikin masjid pada waktu itu tuh mau bikin di salah satu daerah. Tapi ternyata nggak jadi lah gitu. Jadi uang itu kan masih ada. Terus aku ngeliat di sosial media ada salah satu namanya Hands Foundation. Itu apa sih Om kalau yang dia memang dia tuh buat charity kemana-mana lah, dari organisasi gitu ya gitu. Nah aku ngeliat tuh di Afrika itu orang sholat di bawah ranting Om. Terus aku tanya, awalnya aku bikin ini dulu, aku bikin air bersih dulu, sumber air. Aku tanya kalau bikin sumber air berapa? Oh sekian Kak Igun, aku bayar. Aku bikin atas nama mamaku. Nah terus udah gitu aku tanya, ya karena kan aku takut dong kalau bikin masjid di luar negeri itu berapa gitu. Terus udah gitu aku tanya kalau bikin masjid di luar negeri ini berapa nih? Oh kurang lebih budgetnya sekian. Jadi yang 500 juta itu ya gue kirimin dulu tuh ke dia 500 juta. Aku gak kenal orangnya, gak pernah ketemu. Aku kirimin aja langsung tuh 500 juta. Selanjutnya tinggal aku transfer Akhirnya lagi. Akhirnya buatnya di Uganda, nama kotanya Ohima. Ya. Jadi masjid. Kalau yang air di situ juga akhirnya. Situ juga. Jadi akhirnya dibuat di situ. Jadi itu adalah masjid satu-satunya yang warna putih di Afrika. Yang lain merah, kuning, hijau dan segala macam. Jadi di Uganda itu populasi Islam itu kayak cuma 15% Om. Jadi gerejanya itu bagus-bagus. Gerejanya bagus, mewah-mewah gitu, proper gitu. Tapi masjidnya jaraknya tuh jauh-jauh. Karena kan nggak banyak kan gitu. Nah di Ohima itu masjid aku itu dihandle sama dia itu ustadz. Dia salah satu, nggak banyak juga ustadz yang ada di situ. Dia sekolah sampai ke Mesir, sampai kemana. Akhirnya dia balik lagi ke Uganda. Dia punya rumah tahfiz juga. Jadi aku juga ada rumah tahfiz tuh di Afrika. Jadi mereka si ustadz itu yang jagain masjid aku gitu. Dan di depannya itu kita bangun beberapa rumah, ditinggalin warga. Jadi warga itu yang ngejaga masjid aku. Dari masjidnya nggak ada listrik sampai ada listrik, terus tapi tetap aku nggak pakein karpet karena kan namanya orang Afrika ya, kita nggak pernah tahu kebersihannya seperti apa. Jadi habis dipakai sholat dicuci, dilap kayak gitu sih. Waktu Presiden aku datang Om. Oh, aku datang bener dari Uganda ke Ohima itu 2 jam. Di 2 jam. Tapi gue udah langsung dong, gue kan duta Antimo ya. Nggak bisa kan gue tuh pokoknya connect pesawat naik mobil gue langsung duta Antimo nih. Antimo lo bayar gue ya, gue sebutin. Jadi abis udah nenggak tuh Antimo Om masuk mobil pasang seatbelt, gue nggak tidur. Lo tahu tiap 200 meter polisi tidur Om. Terus ya gimana mau tidurnya begitu terus akhirnya nggak jadi tidur. Iya kan? Jadi udah nyampe sana gue bermodalkan abon. Jadi setiap hari gue makan nasi, abon, sama telur ceplok. Nggak bisa makan Om, namanya di Afrika, nggak pernah ke Afrika. Tapi keren banget tinggalnya tuh, aku nginep di salah satu hotel, yang hotelnya tuh alam. Jadi ada burung-burung yang spesies burung-burung langka, ada monyet. Real tuh ya? Real. Di Uganda. Ibu kotanya apa sih? Kampala ya? Kan? Kampala. Ya. Jadi dari Omaha itu dari Kampala 2 jam? Dari Kampala 2 jam. Ohima ya. Gila. Dan kejadian di sana tuh orang-orang di sana itu jarang banget minum air putih Om. Jadi cari air mineral tuh susah banget. Mereka tuh disodorinnya soda warna merah, warna kuning, warna hitam, soda terus. Jadi pas aku bangun sumber mata air itu mereka langsung ambil, mereka bisa pakai minum. Gue lihat videonya mereka mandi, mereka minum, mereka bisa sholat, mereka mau ngambil bergalon-galon, insya Allah nggak kasih kering. Dan di wilayah situ juga tumbuh airnya, pohonnya juga jadi hijau gitu. Alhamdulillah. Lalu luar biasa. Alhamdulillah seru. Nah, makanya sekarang itu kan ini ya aku jalan sendiri kan. Nah sekarang nih aku jalan sama Ustadz Fatih dari Cinta Quran Foundation. Jadi akhirnya sedekahnya jadi lebih terarah. Jadi kemarin kita bangun masjid di Yokohama. Oh ya? Ya. Terus kita sekarang lagi bangun masjid lagi di Kanada. Terus lagi ada bangun masjid di Australia, di Spanyol ada juga. Terus kita akan mau launching, kita akan merenovasi masjid dari Sabang sampai Merauke, 99 masjid. Insya Allah akan kita launching. Ustadz Fatih Karim. Iya. Ntar kapan-kapan undang ya. Kapan-kapan undang. Jadi Masya Allah sekarang ya gitu lebih terarah. Karena ternyata kita punya foundation, kita punya tempat ibadah, itu juga butuh manajemen yang bagus. Karena kita butuh kelangsungan tempat ibadah tersebut dan membangun SDM itu untuk menjadikan becoming someone perfect in the future gitu. Jadi seperti itu. Jadi rumah tahfizku juga sekarang kita pakai target Om. Jadi kalau misalnya dalam mereka tidak ada nggak ada achieve hafalan atau nggak achieve lah ya di pendidikannya gitu, aku nggak sungkan-sungkan untuk pulangin ke rumahnya mereka. Jadi tempat tahfizku tuh bukan tempat menampung orang yang susah.
Karena orang susah banyak kan. Iya. Tapi aku mau menampung orang yang memang punya talenta, punya skill gitu. Udah berapa punya? 150 Om. Berapa rumah? Itu bentuknya kayak apartemen gitu, kayak 4 lantai gitu. Di mana ya? Di dekat lapangan terbang Pondok Cabe.